bersama gua Bokir di Bokir's Vlog Channel. Di episode kali ini gua akan berbagi cerita tentang tato. Kalau sebelumnya gua pernah ngobrol-ngobrol bersama Kimik Tattoo, bisa dilihat nanti linknya ada di sini. Sekarang gua mau mentato diri gua sendiri. Jadi ceritanya gue ini seneng banget sama yang namanya seni tato, seni gambar, seni musik, pokoknya semua konten yang berbau seni gue suka banget. Ini ada alat yang dipegang sama gue, ini adalah sebuah alat, bukan alat buat menjunat, bukan alat buat sunat, ini alat buat tato. Jadi ini mesin tato, disebutnya mesin tato coil, dan kalau yang sekarang kebanyakan orang pakai mesin tato rotary. Jadi yang sistem jarumnya cartridge, bisa dilepas-lepas gini. Oke. Jadi apa sih kelebihan dan kekurangannya mesin tato rotary dan mesin tato coil dan rotary ini? Jadi kalau lu ngegambar pakai, misalnya kita ngomongin dulu pakai mesin yang ini ya. Kalau lu ngegambar di lagi nato lah ceritanya, lu ada 5 atau enggak 5, biasanya kebanyakan 3 kebutuhan jarum. Linernya misalnya pakai 5, mau ada liner 9, atau terus mau ada shadernya atau mau ada blok, kita tinggal pasang cabut gitu. Itu kelebihannya. Kekurangannya, harganya lebih mahal, harga jarumnya lebih mahal, jadi bisa jadi pertimbangan juga gitu. Sekarang kita bicara. Oh iya, satu lagi kelebihannya, ini tanpa suara, berdesis. Jadi kalau orang-orang suka parno dengan suara mesin tato, pet gitu, ini solusinya. Oke? Tapi kalau gua kadang suka kangen dengar suara mesin tato yang mengintimidasi gitu. Kelebihan dari mesin tato ini, jarumnya murah, terus kalau masalah kestabilan sama aja. Masih banyak pemain tato lama yang nggak beralih, yang masih seneng menggunakan mesin tato coil ini. Enak juga digunakan, cuman itu tadi, kita nggak bisa hanya punya satu mesin tato. Even kita mau nato diri sendiri juga ribet banget. Tiap mau ganti jarum kita lepas dulu, ini dulu, pasang dulu, karena pemasangannya lumayan gitu ya. Harus pakai tipsnya di sini gitu. Jadi minimal kita harus punya 2 atau 3 ini mesin tatonya gitu guys. Gitu aja kalau masalah yang mesin tatonya. Terus untuk hal lain lagi yang harus diperhatikan kalau kita mau mentato, atau kita pergi ke suatu tempat tato, memang mau ditato di tempat tato, nomor 1 yang harus paling diperhatikan adalah kebersihan. Satu, kebersihan tempat tatonya. 2, hygiene alat-alat tatonya, jarumnya. Di sininya biasanya ada tertanda ininya, expirednya, seperti itu. Terus semua alat-alatnya di-wrap, dibungkus dengan rapi, menggunakan glove. Terus ya kalian boleh berdiskusi dulu dengan artis tatonya. Kalau gua kebetulan menato orang lain juga, dan gua menato, jadi di badan gue ini udah ada kurang lebih 80 tato. 80%
adalah kerjaan gue sendiri gitu, jadi yang bisa gue kerjakan. Kalau kayak nato di tangan ini agak sulit, karena kalau nato itu harus ada stretching, sedangkan gue biasanya nggak bisa stretching. Kadang gue ikat pakai karet atau gue tarik tangan gini sendiri. Gue lebih senang, mohon maaf, kalau gue pakai celana pendek dan kakinya kurang seksi. Kalau gue senang mengerjakan di kaki, karena gue bisa kerja dua tangan. Walaupun mungkin gue harus begini, harus begini, harus begini. Malah yang terasa bikin kesal dan menyakitkan, menahan pegel badannya, bukan tusukan jarum tatonya kalau buat gue pribadi gitu. Tapi paling enak itu kalau ditato oleh artis tato, jadi kita tinggal duduk terlentang dan menunggu selesai gitu. Andaikan gue banyak duit, kayaknya gue udah full satu badan ditato, karena gue seneng tato. Jadi harus diingat kalau tato itu image-nya bukan kriminal. Jadi ya memang ada orang-orang yang bergerak di dunia kriminal, mereka bertato, tapi enggak semua orang bertato kriminal. Jadi memang suka aja dengan seni tato gitu. Dan jangan salah guys, Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai kisah seni tato, kultur tato tertua juga di dunia. Itu daerah Mentawai gitu ya. Kalau ada yang suka tahu tatah di tato, di tatah gitu yang tak seperti itu. Cuman kalau di sana mereka simbolik. Kalau di daerah-daerah biasanya mereka tato itu simbolik, menunjukkan kedewasaan atau misalnya kepala suku atau apa gitu. Kalau gue sekarang pribadi, gue lebih banyak ditato apa yang menjadi makna dan pengalaman, apa yang gue rasakan atau apa yang ingin gue ungkapkan, gue bisa salurkan lewat tato dan gue aplikasikan di badan gue sendiri gitu. Nggak kayak zaman tato ini sebenarnya udah agak pudar, harus kalau rumah tuh namanya harus direnovasi. Ini yang bawah namanya cacing piknik. Cacing piknik yang ini harus direnovasi, tapi ini hasil teman gue, dan teman guanya udah almarhum, jadi nggak akan gue apa-apakan ini sampai akhir hayat gue. Jadi untuk menghargai teman gue yang menato ini. Dan ini salah satu tato terkeren menurut gue ya, karena tato itu kan biasanya gambar dulu, nanti cetakannya baru kita print di sini. Ini dia gambar langsung guys, dia hanya kasih tanda di sini, di sini, di sini, di sini, ukurannya segini. Jadi dia sambil lihat gambar, sambil dia ngegambar gini. Dan tatonya masih zaman tato dinamo. Jadi kalau dinamonya panas berhenti dulu. Old school banget ini tato. Jadi gue sangat menghargai tato ini gitu. Jadi sampai kapanpun tato ini nggak akan gue hapus, nggak akan gue timpa lagi, nggak akan gue biarin originalin aja. Kalau ada orang lain bilang itu tatonya udah jelek, udah gini, ya biarin aja lah. Karena setiap tato yang tertoreh di badan gue itu adalah suatu kisah gitu. Oke? Jadi gitu aja. Nanti gue nggak akan memperlihatkan nanti proses gue lagi nato gimana-gimana, kelamaan juga soalnya. Hari ini gue kurang lebih akan mentato 5 buah topik. 5 buah topik. Kalau keburu, semoga keburu gitu ya. Kalau nggak keburu, ya wassalam. Tapi gue biasanya menyelesaikan tugas. Kalau nggak selesai, gue nggak puas. Akan gue selesaikan sampai beres gitu. Semoga berhasil, doakan aja. Salam jumpa buat para seniman-seniman tato dan pecinta-pencinta tato di sana di Bokirs Vlog. Thank you buat supportnya selama ini di Bokirs Vlog. Juga bukan hanya pecinta tato, tapi Bokirs Vlog ini sebuah channel yang gado-gado, semuanya ada, olahraga ada, apa aja bisa diomongin di sini. Oke, sekarang kontennya kita sedang membicarakan tato. Dan ini judulnya akan menjadi tato terakhir gua dalam tanda kutip, atau kita masih nggak tahu, tapi gua beranggapan ini tato terakhir di badan gua deh kayaknya gitu. Tapi ya nggak tahu, kedepannya tiba-tiba ada makna lain atau apa gitu, atau tiba-tiba gua dapat duit berapa
miliar gitu. Gue pengen banget ditato di punggung, guys. Wajah gue kayak Steve O, Steve O dari Jackass. Gue pengen banget ditato di punggung, satu punggung. Ada gue tato di punggung tapi nggak yang gede-gede gitu. Tato di badan gue ada, di seluruh badan gue ada tato. Gue pengen ditato di punggung. Tuh, sahabat gue Raj di sana, anak gue udah ketawa. Dia sekarang yang jadi kameramen ya. Gue pengen ditato seperti ini. Satu punggung muka gue dan ada bacaan It's Me gitu. Jadi kalau gue tersesat atau terkena amit-amit malapetaka atau bencana alam gitu, oh ini masih oke, udah jelas gitu. Ada fotonya dan ada bacaannya It's Me gitu. Oke, sampai situ aja dulu. Nanti gue akan liatin sedikit prosesnya, gue lagi menato gitu, tapi nggak akan full gue liatin. Oke, yuk kita langsung aja. Itu tadi dia tato gua di badan sendiri. Bisa jadi ini tato terakhir gua, atau entah nanti ada momen tertentu yang akan gua torehkan lagi di badan. Jadi kadang-kadang masih galau, tapi gua bilang ini kepada diri gua sendiri, ini tato terakhir gua. Jadi tadinya gua akan mentato sesuai janji gue akan mentato 5 gambar di badan gue, tapi ternyata gue hanya sanggup menyelesaikan 4 karena tiba-tiba ada tugas yang harus gue kerjakan gitu. Dan sementara gue ingin mengupload si hasil karya gue ini, tapi gue teruskan nanti. Jadi total di badan gue sekarang ada kira-kira 84 tato. Jadi gue waktu menato sendiri harusnya selesai 30 menit, bisa selesai 1 jam. Karena waktu begini narik nafas dulu, gitu. Jadi agak pegal sedikit gitu badan ini. Maklum
faktor usia, sudah tidak muda tapi belum terlalu tua, di tengah-tengah, kalau dulu dibilang lagi kelapa matang-matangnya gitu guys. Oke, BTW, branding tato gua Famous Ink Tato. Gua berada di Bandung. Kalau yang di Bandung mau ditato boleh, nanti ada kolom deskripsi di bawah, boleh WA gua, boleh komen, atau boleh DM juga nanti di channel gue yang satu lagi, tapi gue nggak bikin channel khusus untuk tato ini. Oke? Jadi gue mau cerita sedikit dari semua tato yang gue kerjakan. Ini tato ini, oke? Ini tato tersulit dan teroke dalam artian, kalau yang udah biasa ditato, yang udah ditato, tahulah rasanya ditato di sini seperti apa. Satu, gue tatonya kerjanya sendiri, jadi gue harus gini-gini, udah tangan gini, udah ngebalik gini, udah gini, udah gini. Wah, banyak posisi yang udah gini sendiri, udah apa gitu. Ini lumayan sakit guys kalau di sini, karena di sini hanya ada kulit dan tulang. Lo bayangin jarum tato itu bukan kayak cakwe atau kue-kue lembek, dia lumayan keras, harus gue tekenin di sini gitu. Ada anestesi karena gue tato artis, jadi gue menyediakan juga anestesi buat para klien yang memang agak takut menahan rasa sakit di tato. Tapi kalau gue biasanya anti anestesi, jadi menghilangkan estetika tatonya. Tato itu rasanya begitu gitu. Jadi gue nggak pernah pakai anestesi. Jadi selama gue ditato di badan gue nggak pernah pakai anestesi. Oke? Jadi ini tato tersulit gue, dan waktu tato ini rasanya yang terbayang di kepala gue pengen mukul muka satpam yang kumisnya gede banget gitu. Nggak bercanda guys, cuman di dalam hati gitu ya, sambil dengerin musik Radiohead. Oke, jadi hasilnya gue cukup puas dengan tato yang di sini. Juga ada tato di sini NoFX, karena sorry, gue angkat gini sedikit. NoFX, gue salah satu fans NoFX. Ada di other side ini nama grup band gue sama sahabat gue, dan channel YouTube gue yang satu lagi. Kalau mau lihat gue bermusik sama sahabat gue, ada channel The Other Side 27. Nanti gue cantumin juga di kolom deskripsi. Oke? Segitu aja dulu acara tato gue sendiri. Dan apakah ini akan menjadi tato terakhir gue, atau kita lihat saja nanti. Oke? Tapi kayaknya ada satu lagi gambar yang belum gue gambar. Masih tersisa, sayang kalau nggak gue teruskan, tapi kita tunggu waktunya nanti. Oke? Oh iya, satu tips lagi gue lupa menyampaikan. Kalau teman-teman misalnya kalau tato artis pasti udah pada tahu lah ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang menato sendiri dan memang sedang menekuni belajar dunia tato sendiri, jangan lupa kebersihan udah pasti harus dijaga. Kedua, jarum tato bungkusnya jangan dibuang dulu. Jadi beres mentato, jarumnya masukin lagi ke dalam bungkusnya, dilakban. Misalnya pakai berapa jarum, 4 jarum, 3 jarum gitu. Jangan dibuang-buangin dulu si bungkusnya. Taruh dulu, nanti masukin lagi, dilakban. Takutnya nanti waktu dibuang di tempat pembuangan sampah, ada bapak petugas sampah yang sedang membersihkan, tangannya ketusuk gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke? Jadi jadilah tato artis yang bertanggung jawab. Jangan sembarangan, jangan seenaknya aja. Kita mesti jaga juga, satu, kesehatan badan kita, dan juga kesehatan orang lain yang mungkin tidak terpikirkan sama kita, main buang aja. Nanti waktu mereka bungkus kan, mereka biasanya gue lihat nggak pakai sarung tangan, langsung masuk gitu. Tapi
kalau kitanya safety gitu semuanya ini, kita juga menghindari kecelakaan dan mengurangi ya malapetaka untuk orang lain lah. Ya malapetaka lah, kebayang lah ketusuk jarum tato gitu, terus kita nggak tahu kita sehat atau enggak gitu, yang tiba-tiba dia sehat kena penyakit gitu ya, tapi amit-amit lah, itu mah ngomong jauhnya gitu. Cuman betternya gitu, kalau gue biasanya bungkusnya nggak gue buang dulu, gue taruh, nanti beres tato gue masukin lagi ke itunya, gue kasih lakban, terus semua alat tatonya gue semprot pakai alkohol, gue wipe, gue bersihin lagi, semua jadi steril lagi untuk menato selanjutnya, jadi alat-alat tetap bersih. Oke, segitu aja dulu, sampai ketemu lagi di Bokir's Vlog channel selanjutnya dengan cerita-cerita lain yang tentunya semoga lebih menarik. Thank you udah support Bokir channel, jangan lupa di subscribe, share, and like. Gue paling kagok kalau ngomong kayak begini, oke? Tapi yaudahlah, thank you lah kalau selalu support Bokir channel ini. Semoga sehat-sehat terus, jangan lupa minum vitamin, dan semoga Indonesia semakin damai dan maju, tidak ada kerusuhan-kerusuhan ini dan itu. Oke, see you guys and ciao.